Rakyat nggak suka kita korupsi. Tapi lu korup juga rakyat. Memilih itu kalau nggak dibayar nggak milih. Itu kan korupsi tuh, kecil-kecilan gitu. Jadi menurut saya kita membiasakan, terutama anak-anak muda nih. Saya kan 3 kali kalah pilkada, saya paham betul. Saya kalah karena saya nggak mau bayar, bos. Saya nggak mau money politik. Nah, kalau lu milih orang baik, harus pakai dibayar. Kalau nggak bayar, lu nggak pilih, Andalah yang memulai korupsi itu. Emang. Kalau masalah koruptor ya saya sangat benci banget. Kenapa tuh? Karena koruptor itu sangat meresahkan masyarakat dan menyengsarakan masyarakat, terutama membuat negara kita itu jadi negara tertinggal. Sangat merugikan. Sepakat sekali. Ini kan kita menjelang pemilu nih, Ya. 2024, tepatnya nanti pada bulan Februari tanggal 14. Biasanya kita dihadapkan dengan fenomena yang menjelang pemilu itu terjadi politik uang. Gimana terkait politik uang? Menyikapinya kalau misalkan gini, ada calon yang memberi uang ke Bapak nih, itu akan diterima kah atau gimana? Ya siapa sih yang nggak tahu, yang nggak mau sama duit? Pejabat-pejabat aja sangat doyan sama duit, apalagi kita masyarakat kecil. Oke. Ya kalau ada yang ngasih duit kita terima, siapa sih yang nggak mau? Oke, terus Anda akan pilih itu? Ya kalau masalah milih ya kita juga nggak mau punya pimpinan yang hanya mementingkan dirinya dia sendiri. Ya kalau masalah milih, kalau kita dikasih uang ya kita ambil, milih mah ya tergantung hati nurani kita. Oh gitu. Mana pimpinan yang menurut kita bakal memajukan daerahnya dia masing-masing, ya kita pilih. Berarti kesimpulannya, uang yang Anda terima dari calon tersebut, orangnya belum tentu dipilih, begitu? Ya belum tentu lah, masa kita mau punya pimpinan hasil beli dari masyarakat. Pasti dia juga bakal korupsi lah, karena dia juga ya pasti yang hitungnya ke situ. Ya berarti uangnya jangan saudara ambil dong kalau gitu. Ya pejabat juga mau pak Oke. sama duit, apalagi kita masyarakat kecil. Iya, mau aja ya. Iya. Sekalipun itu nominalnya tidak besar. Ya lumayan buat beli rokok MK lah kalau yang lagi ngetren. Ya bapak. Menurut saudara, koruptor itu tindakan seperti apa, Kang? Terus terang itu maling secara langsung, Maling secara langsung ya. seolah-olah lebih rendah daripada pencuri. Oh, berarti koruptor itu jauh derajatnya lebih rendah daripada pencuri biasa begitu ya? Sangat jauh lebih rendah daripada pencuri biasa. Oke, berarti Bapak sangat membenci koruptor? Sangat membenci. Kalau saya bisa mau saya hancurkan itu yang korupsi. Oke, kalau bisa ya. Iya kalau bisa. Sangat bisa, Bapak. Caranya dengan apa? Caranya adalah kita dengan sama-sama menolak serangan fajar atau politik uang menjelang pemilu 2024. Oke siap. Kita tindak lanjuti kalau ada kejadian seperti itu. Oke, sepakat. Laporkan kemana? Laporkan ke Panwas. Utama yang terdekat kita harus laporkan ke Panwas. Tepat sekali. Terima kasih, Bapak. Coba saudara melihat ke kamera dulu sebentar. Udah ini. Gak jadi soal dong. Indonesia menempati urutan cukup tinggi yang menempati kasus korupsi di Asia ya. Sebetulnya saudara benci nggak sih sama koruptor? Paling benci saya sama koruptor karena merusak dunia. Persilatan. Oke. Sangat paling benci sama koruptor. Oke, terus pertanyaan kedua. Semisal saudara ini mendapati politik uang nanti, akan bagaimana saudara menyikapinya? Melaporkankah atau gimana? Saya akan melaporkan ke pihak pimpinan kita, Oke, ke Panwas. ke Panwas Cam. Nah, kawan-kawan bisa saksikan di awal video tadi saat Helmi Yahya mengatakan bahwa rakyat di kita itu sangat benci terhadap koruptor. Dan kawan-kawan juga bisa melihat dari ketiga responden yang saya berikan pertanyaan. Kalian benci nggak sih terhadap pejabat-pejabat yang melakukan korupsi? Dan jawabannya, kawan-kawan sudah tahu sendiri. Mereka sangat membenci dan bahkan ada yang mengatakan kalau bisa akan saya hancurkan itu para pejabat-pejabat korup. Nah, begini kawan-kawan.
Kalau kita semua tidak ingin 5 tahun ke depan tidak ada lagi para koruptor, minimal kita sama-sama melakukan. Pertama adalah dengan menolak politik uang dan melaporkan apabila kawan-kawan mendapati terjadi politik uang. Nah, di Indonesia politik uang itu lebih dikenal dengan sebutan serangan fajar. Nah, ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi di waktu dan tempat yang tidak diketahui oleh banyak orang, dan ini akan berbahaya. Nah, publik di kita itu perlu disadarkan, dan kita semua bisa menjadi agen untuk mensosialisasikan dan mengkampanyekan terkait seruan hajar serangan fajar. Kenapa ini perlu kita lakukan? Saya yakin kita semua benci terhadap perilaku korupsi. Nah, tetapi belum tentu dari kita semua dapat menghindari dari serangan fajar itu sendiri. Siapa yang tidak mau ketika diberikan uang dengan nominal 20.000, 50.000, 100.000? Saya kira tidak semua dari kita itu akan menolak pemberian uang tersebut. Pasti ada saja, dan kebanyakan orang saya yakin akan terima gitu. Tapi marilah kita sama-sama menyadari bahwa ketika kita menerima dan memilih calon ataupun partai yang memberikan uang, nah maka ketika mereka terpilih, itu yang dipikirkan bukan kita semua, bukan kemajuan dan kesejahteraan rakyat, tetapi mereka akan melakukan cara-cara, sekalipun itu kotor, agar uang yang mereka keluarkan saat masa pencalonan itu kembali lagi kepada mereka. Dan dengan cara apa? Tentu mereka akan melakukan korupsi. Nah, saya mengajak kepada kawan-kawan semua untuk terus menyuarakan aksi tolak politik uang dan hajar serangan fajar. Agar apa? Agar ke depan Indonesia bisa terbebas dari para perilaku pejabat yang korup. Seruan ini saya harapkan menjadi butiran bola salju yang semakin menggelinding dan semakin besar, agar kesadaran publik dapat semakin luas dan kita semua dapat menjadi pahlawan pada pemilu tahun 2024 yang sebentar lagi akan tiba. Saya Lukman Hakim dari Jejak Lukman, channel yang saya peruntukkan menjadi panggung kebebasan bagi siapa saja yang ingin bersuara. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih sudah menonton. Kasus korupsi hilang.